Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, hari ini tema kita adalah tentang perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Kita akan cek kartunya di sini ya. Capricorn. Ya. Di sini energi dia saat ini ialah mengakhiri siklus lama demi awal mula baru. Jadi beberapa dari mereka sudah mulai nih, memulai kehidupan baru saat ini. Jadi memang harus mengakhiri siklus lama. Ada gambaran sedikit dalam perasaan mereka masih terbelenggu dengan kalian kala itu ya. Tapi ini pergeserannya adalah dia mulai untuk memulai kehidupan baru. Jadi kayak udah nggak mau lama-lama dengan situasi itu. Maka mereka pun memilih untuk move on. Karena beberapa dari mereka sudah mengalami peningkatan spiritual. Lebih banyak menyendiri, lebih banyak berdoa, lebih banyak memperbaiki diri. Ya, memang ada gambaran sudah berlalu energinya. Dan dia memang sudah pergi. Dan di sini dia memang benar-benar ingin ada yang namanya sebuah transformasi, perubahan hidup. Jadi dia berpikir hidup harus terus maju. Yang berlalu ya biarkan berlalu. Jadi memang ada awal mula baru dalam kehidupan mereka saat ini. Ya, mencoba untuk stay cool, mencoba tetap menjadi diri mereka apa adanya. Jadi perubahan-perubahan yang mereka inginkan adalah lebih ke arah tentang sebuah tindakan. Nah, kali ini mungkin mereka mencari sebuah sudut pandang, pola pikir. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka harus fokuskan lagi ke depannya. Karena sebelumnya aku lihat mereka dalam sisi struggle ya dalam diri mereka. Di sini aku lihat mereka mulai bangkit ya. Sebelumnya sempat menghadapi situasi struggle dalam kehidupan mereka, dan di sini ada awal mula baru dalam kehidupannya. Awal mula baru yang lebih ke arah banyak tentang sebuah pemikiran. Jadi tentang perubahan-perubahan dalam diri mereka, perubahan tentang pola pikir. Jadi kalau kemarin mereka cuman mau seneng-seneng aja, mau hura-hura aja, kali ini kayaknya mereka di antara banyak mereka itu mencoba melakukan perubahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, aku lihat mereka ninggalin kalian tanpa pikir panjang, jadi hanya mencari kesenangan semata. Jadi perasaan mereka ketika mereka meninggalkan Capricorn, memang mereka ingin memulai sesuatu kehidupan baru, tidak bersama kalian, jadi ingin melakukan sebuah perubahan, ingin melakukan langkah awal mula baru, tapi aku lihat dengan orang lain. Jadi sepertinya kalian dihadapkan dengan situasi terparti. Ya, jadi dia pergi bersama seseorang yang baru di luar sana, memulai awalan baru, perasaan baru.
Ya, ketika dia meninggalkan kalian, perasaannya aku lihat enteng aja, karena memang dia sudah merencanakan untuk memulai, untuk menawarkan dirinya terhadap seseorang yang baru di luar sana. Kenapa begitu? Karena aku lihat memang dia sudah menunggu waktu yang tepat. Jadi memang ketika dia sudah bersama kalian, sudah ada orang lain ya. Dia hanya menunggu momen kapan nih sempat nih mereka dilanda yang namanya dua pilihan. Jadi harus memilih di antara kamu dan yang satunya. Dan itu butuh waktu kalau aku lihat. Saat dia memikirkan itu, akhirnya entah bagaimana ceritanya, akhirnya dia menegaskan dirinya bahwa yang dia lakukan adalah meninggalkan Capricorn untuk cinta barunya. Jadi ada cinta baru di luar sana dan dia memilih untuk mengghosting kalian, meninggalkan kalian demi orang baru. Ya, beberapa dari mereka juga ada yang meninggalkan kalian seperti tentang masalah finansial. Jadi ada yang meninggalkan kalian memang demi pencapaian, demi goal-goal yang mereka inginkan. Ya, yang mereka ingin lakukan. Mungkin ada yang terpisah gara-gara LDR demi mengejar karir, ada di antara mereka yang harus pergi keluar kota. Mungkin juga akhirnya dia harus memutuskan memilih masalah karir dulu, baru masalah percintaan atau hal-hal lain. Jadi prioritas buat dia adalah finansial terlebih dahulu ya. Cuman energinya kalau tentang finansial ini kecil ya, yang lebih besar karena ada seseorang yang baru di luar sana. Ya, kayak dia itu ingin meninggalkan kalian demi ingin memulai satu kehidupan baru. Ya. Mencari kebahagiaan di luar sana, dia menginginkan adanya sebuah kestabilan. Tindakan yang dilakukan adalah bersenang-senang di luar sana. Jadi dengan teman-temannya, bisa jadi dengan orang baru. Ya. Menunggu waktu yang tepat. Dalam artian kenapa dia harus menunggu waktu yang tepat? Karena dia tidak mau menyinggung atau tidak mau terlalu melukai perasaan kamu. Sehingga memang dia benar-benar menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkan kamu. Ketika menurut dia kayaknya kalau aku tinggalin sekarang itu jauh lebih baik daripada nanti. Tambah berlarut-larut perasaan ini, perasaan dia atau Capricorn, itu akan lebih berat lagi. Seperti itu. Karena dia melihat mungkin Capricorn lagi bucin-bucinnya. Capricorn lagi sayang-sayangnya. Sementara dia harus meninggalkan kalian. Demi sesuatu atau demi seseorang di luar sana. Gitu. Karena memang ada yang menunggu dia di luar sana. Meminta kepastian. Entah kalian sadar atau tidak posisinya waktu itu. Ya. Setelah dia bingung. Jadi sebenarnya mana satu nih dari dua pilihan. Jadi yang harus dia pilih tentunya nggak bisa beriringan. Ya akhirnya memutuskan memang untuk meninggalkan kalian, berlalu. Jadi ya memang orang baru yang dia kejar, pemikirannya adalah bagaimana dia bisa melakukan awal mula baru bersama orang lain gitu. Pilihannya seperti itu. Dan aku lihat sih perasaan kalau itu nyaris perasaan nyesek ya, atau penyesalan dia hanya sedikit ketika dia meninggalkan kamu. Bisa dikatakan kalau persentase 20% aja. Ngerasa kayak takut kalau kamu terluka, takut kecewa. Sisanya dia have fun ya. Karena di sini juga kalian berhadapan dengan seseorang yang tipenya adalah ingin dimengerti sendiri. Dia ingin punya power sendiri. Dan dia ingin mengontrol situasi sesuai keinginan dia. Cuman kalau aku lihat energinya sekarang terjadi perubahan ya. Perasaan dia fun-fun aja, memang dia ingin berlalu. Dia sudah menegaskan hati dia pada saat itu. Oke, aku harus meninggalkan Capricorn demi seseorang yang baru. Ya, bahwa hatinya, bahwa cintanya untuk orang baru. Jadi memang di situasi ketika kalian ditinggalkan atau di ghosting memang ada pihak lain. Jadi kala itu nggak ada perasaan penyesalan kalau aku lihat. Walaupun sekarang mungkin dia sudah mulai. Kadang-kadang dia sadar entah terjadi konflik antara dia dengan pasangan barunya. Cuman aku lihat ada satu sisi, satu momen
Dia sadar, dia teringat kembali dengan masa ketika dia bersama kamu. Ada penyesalan. Tapi aku lihat dia mencoba lebih memperbaiki diri aja. Ya, jadi memang ada cinta baru, ada awal mula baru yang berkaitan dengan perasaan. Dan itu yang sempat membuat dia dihadapkan dengan situasi pilihan. Hingga akhirnya dia memang benar-benar bisa memutuskan dan memilih mencari atau pergi bersama orang baru. Jadi kalau ditanya perasaan dia kala itu, aku nggak ngelihat ada penyesalan yang besar ya dalam diri dia waktu meninggalkan kalian. Tapi sekarang ada penyesalan yang dia rasakan. Aku melihat ada sedikit konflik antara dia dengan orang baru. Karena di sini ada situasi di mana salah satu dari mereka ada yang ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi entah kamu sadari atau tidak, dia bersama orang baru di luar sana. Mungkin ada yang sudah putus sambung atau sudah putus ganti baru lagi seperti itu. Karena aku lihat ada konflik juga di antara mereka. Ya, mereka bahagia, merasa ceria, itu yang dia rasakan kala itu. Nggak usah berkecil hati di sini ya. Karena ini sudah berlalu, kita hanya mengorek apa yang pernah terjadi dulunya. Kadang-kadang manusia memang butuh pembelajaran, butuh sakit dulu untuk bisa tahu, untuk bisa kuat. Kadang-kadang juga pasti kalian berharap jangan-jangan dia kecewa atau dia menyesal. Tapi aku nggak lihat itu di sisi dia, ada penyesalan ya, jauh banget. Setelah ini berlalu seperti itu. Ya, tentang dia sedang mencari jati dirinya. Jadi memang benar-benar seseorang ini dia itu sedang berproses gitu. Jadi mungkin dia belum sadar. Entah dia sadar atau tidak. Mungkin bukan hanya kamu yang di ghosting setelah kamu. Ada satu lagi. Mungkin bisa di ghosting seperti dia lagi mencari jati dirinya atau justru dia lagi menseleksi orang-orang yang dekat sama dia. Pasangan-pasangan yang dekat sama dia. Benar-benar mencari jati diri, keinginan dia tuh sebenarnya apa sih? Pasangan seperti apa sih yang aku inginkan gitu. Gambarannya seperti itu. Jadinya kalau jeleknya sih ya kesannya jadi kayak senang gonta-ganti atau senang memiliki lebih dari satu pasangan jadinya. Ya, saat ini dia mencoba menyeimbangkan dirinya aja. Dia cuma mencoba dalam pikiran dia, terlepas dia tahu itu salah atau tidak, tapi yang ada di hati dia adalah bagaimana dia selalu ingin mencari kestabilan dirinya. Walaupun mungkin dia nggak tahu caranya salah gitu ya. Apapun yang ingin dia lakukan, maka dia akan lakukan itu. Jadi memang banyak di antara mereka saat ini sudah mulai merasakan adanya penyesalan atau sudah melihat adanya gambaran bahwa dulu tuh aku pernah berbuat salah gitu. Nah sekarang ini aku harus memperbaiki diri. Jadi mereka banyak yang sedang mendapatkan awakening atau juga tentang peningkatan spiritual, mulai sadar. Kalau aku lihat ya, alias tobat gitu. Oke Capricorn, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.